Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal hasa al tamassuki wa sunnati rasulih wa da'wata ila al huda wa dalalata ala al khayr. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman shadiqan. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ij'al nafsi mutma'innatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi 'ata'ik wa tarda bi qada'ik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Dusturukum ya ahla dar, dusturukum ya ahli nuwah, dusturukum ya ahli hilmi wal 'afwi. Amma ba'du, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sekian kalinya di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, penuh dengan taufik hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama lagi mengkaji, mendalami daripada jalan ataupun ilmu yang diwasiatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasannya jalan kita di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala tentu banyak sekali yang harus kita lewati, yang harus kita hadapi. Yang mana yang pertama yang sudah kita ketahui yaitu adalah al-ilmu wal ma'rifah. Setelah itu ada yang namanya at-taubah, dan setelah itu ada lagi yang namanya rintangan-rintangan yang empat seperti yang sudah kita pelajari kemarin: ad-dunya, al-khalqu, asy-syaitanu, an-nafsu. Dan juga sudah kita ketahui bagaimana cara daripada menghadapi empat tersebut. Dan ketika kita sudah melewati daripada rintangan tersebut, maka di sini beliau melanjutkan daripada ucapannya, falamma faragha min qat'iha raja'a ila qasdil ibadah. Maka ketika seorang hamba tersebut dia sudah selesai menghadapi, melewati daripada rintangan yang empat tadi. Apa rintangan yang empat tadi? Dunia, cinta akan kedudukan, pangkat, dan juga syaitan, dan juga hawa nafsu. Ketika empat ini sudah dia lewati dengan kunci-kunci yang sudah kita pelajari kemarin, maka ketika dia sudah selesai faragh min qat'iha, sudah selesai melewati daripada jalan tersebut, raja'a ila qasdil ibadah, maka hamba tersebut dia kembali kepada tujuan dia. Apa tujuannya? Beribadah kepada Allah. Fa idza hawaridu ta'tariduhu, maka ketika dia sudah memulai menjalankan daripada proses dia ibadah kepada Allah, tiba-tiba awarid, ada lagi rintangan yang secara dadakan datang menerpa daripada kehidupan dia, yang mana rintangan ini tak tariduhu, menghalangi dia dari apa? Tusghiluhu anil iqbali ala maqsudihi minal ibadah. Yang mana rintangan ini menyibukkan dia daripada tujuan dia, yaitu beribadah kepada Allah.
Jadi dari jalan pengetahuan tadi, dari jalannya taubat tadi, dari jalannya dunia nafsu syaitan kedudukan udah dia lewati, dia udah beribadah lagi, dia sudah fokus beribadah kepada Allah, tiba-tiba di jalan dia sudah fokus ada lagi rintangan-rintangan yang datang. Ya. Tasudduhu anit tafarrur, yang mana tasudduhu ini menghalangi dia untuk tafarrud, meluangkan waktu beribadah kepada Allah. Maka fata'amal fa idza hiya arba'atun, ketika dia telusuri, dia ikutkan, maka diketahui bahwasanya rintangan itu ada 4 yang datang secara dadakan. Kalau yang 4 rintangan yang awal tadi kan memang dia sudah hadapi itu bukan dadakan, tapi memang sudah ada dalam kehidupan dia. Namanya dunia, nafsu, syaitan, kedudukan itu ada. Tapi ini ada rintangan yang baru yang datang secara dadakan saja. Ya. Ketika dia udah jalan, tiba-tiba ada saja satu rintangan. Dia udah jalan lagi, datang lagi rintangan lagi. Dia jalan lagi, ada lagi. Maka dia amati, ini ada 4. Maka apa yang pertama? Yang pertama itu adalah al-rizqu, rizki. Ya. Rintangan pertama yang dia hadapi secara dadakan ini itu adalah rizki. Ya. Karena dia paham, ya, mau anak beribadah kepada Allah, ya, yang namanya kita ini manusia perlu dengan adanya rizki. Ya. Rizki itu adalah ma yasuquhu Allah Ta'ala di ibadihi fayakulah. Sebagian ulama mengatakan rizki itu adalah yang Allah berikan kepada hambanya untuk dia makan. Ada yang katakan rizki itu Allah berikan kepada kita dan kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk makan, untuk kita beli pakaian, mungkin untuk kita punya tempat tidur. Itu juga namanya rizki. Ada juga rizki menurut kita ini, ya, yang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti apa yang sudah dikatakan di dalam syairnya, ar-rizqu inda qaumin ma bihin tufi', wa qila la bal ma mulik wa mad tubi'. Rizki itu menurut kita Ahlus Sunnah itu adalah ma bihin tufi', sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi apapun hal itu yang bermanfaat bagi kita itu adalah rizki. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada sesuatu hal yang bermanfaat, maka paling bermanfaat bagi kita di dunia ini tidak lain hanya ilmu. Ya, kalau kita merujuknya kepada sesuatu hal yang bermanfaat, jadi kan manfaat itu banyak. Makanan manfaat, bisa kita makan. Dengan kita makan makanan tersebut kita ada kekuatan dan kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi manfaat yang paling besar itu adalah ilmunya. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Imam Hasan Al Basri itu ditanya, Imam Hasan Basri itu ditanya, dikatakan, ya Imam, anak ini melihat orang-orang pintar, orang-orang alim tentang agama ini, mereka tentang hadis, tafsir, fikih, usul, semuanya jago, pintar. Tapi kenapa orang-orang yang setiap harinya berdiri di mimbar, dia punya halago kumpulan-kumpulan seperti ini, tapi hidupnya nggak kaya-kaya, nggak punya duit bahasanya. Lebih banyak orang-orang di luar sana yang punya ilmu, tapi dia lebih kaya. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya, katanya, aku ini ditawarkan, ya, uang, taruh misalnya 100 miliar, aku ditawarkan dengan uang yang jumlahnya 100 miliar dan harus ditukarkan dengan ilmu yang sudah aku dapatkan dari Allah, katanya, nggak bakal aku tukar. Karena ilmu itu adalah rezeki yang paling bagus, yang paling istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Karena dengan ilmu kita mau akhirat, kita mau dunia, bisa kita dapat
dapatkan. Jadi menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, rizki itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat. Jadi bentuk apapun, hal yang bermanfaat itu adalah rizki. Dan sebagian daripada yang lain mengatakan wagilala bal mamulik wa matkubi. Ada yang mengatakan rizki enggak, rizki itu suatu hal yang kita miliki yang udah pasti. Misalnya makanan ini, anak makan, itu rizki anak. Tapi kalau misalnya anak punya uang, tapi belum anak manfaatkan, tahu-tahu uang itu udah hilang atau pergi diambil orang, maka itu bukan rezekinya anak. Jadi segitu mamulik, apa yang kita punya. Misalnya kita beli pulpen, udah anak punya ini punya, nah itu rezeki kita. Ya, ada yang seperti itu. Banyak pemahaman rezeki yang dibahas oleh ulama. Nah, rezeki itu adalah salah satu hal yang bisa menghambat atau menjadi penghadang seseorang untuk meluangkan waktunya, mengkosongkan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini memang sesuatu yang tutalibuhun nafsu bihi, yang selalu diminta, dituntut. Kita ini punya nafsu, pengennya harus ada duit, harus ada makan, harus ada tempat tinggal, harus ada pakaian, harus ada kendaraan. Itu kan namanya nafsu, kan meminta sesuatu hal yang memang sesuai dengan nafsu tersebut. Ente harus punya penghasilan, ente harus pegang uang, ente harus punya simpanan dan yang lainnya. Nah, maka ini menghalangi kita untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tagul, dan nafsu itu membisikkan hati kita. Dan dia katakan labud dari min rizqin wa qiwam. Kita ini harus ada rezekinya. Kita ini harus ada pendapatannya. Kita ini harus ada qiwam, harus ada penguat kita. Ya. Sedangkan orang yang sudah memutus jalan dia, kan udah kita baca tuh kemarin. Jalan yang ketiga apa? Kita putuskan hubungan kita dengan dunia. Kita putuskan hubungan kita dengan makhluk. Kita putuskan hubungan kita dengan syaitan dan yang lainnya. Sekarang ketika sudah kita putuskan semua, kemudian datang lagi tuh pikiran rizki dari mana? Sedangkan dunia anak udah jauh, anak udah gak mau mikirin dunia lagi. Nah, kalau jabatan sudah anak tinggalkan, kedudukan sudah anak tinggalkan, dikenal orang sudah ditinggalkan, syaitan, jalannya syaitan sudah kita perangi semuanya. Nah, jadi kan ini suatu yang pikiran yang menghalangi kita, yang mendorong kita untuk memikirkan hal-hal yang seharusnya ketika kita sudah berjalan di jalan Allah udah nggak usah dipikirkan lagi. Wa qad tajarratu 'anid dunya wa tafarratu aidan 'anil khalq. Aku sudah jauhi dunia, aku sudah jauhi jabatan. Kalau seandainya sudah jauhi dunia, sudah jauhi jabatannya, famin aina yakunu qiwami wa rizqi? Di mana aku bisa dapatkan rizki, aku bisa dapatkan sesuatu hal yang bisa aku kuat, berdiri, bisa bertahan hidupmu di mana? Nah, itu salah satu rintangan. Yang pertama adalah rizki, salah satu rintangan yang akan kita hadapi ketika kita sudah menguatkan hati kita ini untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit anak bahas tentang rizki, ya, cara-cara kita mudah untuk mendapatkan rizki. Dari beberapa hadis-hadis yang kita salin, Anda simpulkan, yang Anda cari daripada hadis-hadis yang ada beberapa cara, agar kita ini cepat atau mudah atau diberkahi dalam rezeki. Salah satu cara yang pertama itu adalah qiraatul Quran, baca Quran. Baca Quran itu faktor kita mudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari kita, bukan, tapi dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan di sini, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'anu yakthuru khairuh. Rumah yang mana di rumah tersebut itu dibacakan Al-Qur'an,
maka rumah tersebut akan banyak bercucuran kebaikan. Rumah yang mana rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Coba ente bandingkan. Ente punya rumah, ente baca di rumah itu Al-Quran continue terus mudawamah istiqomah 1 bulan, kemudian ente putus, apa bedanya? Pasti banyak bedanya nanti. Dari keributan rumah tangga, dari kesusahan bekerja, dari anaknya atau apapun lah, itu bakal kecipratan, bakal ada semua itu efeknya. Karena ini hadis daripada Nabi Muhammad. Ini Nabi katakan rumah yang dibacakan Al-Quran akan banyak kebaikan. Yuwassa ala ahli, Allah akan lapangkan keluarganya. Lapangkan dalam artian dalam segala hal, dari semua aspek, dari semua sisi Allah akan lapangkan. Orang yang rumahnya dibacakan Al-Quran, tahduruhul malaikah wa tahduruhus syaitan. Orang yang rumahnya dibacakan Al-Quran, malaikat hadir, syaitan lari. Kalau rumahnya dibacakan Al-Quran. Wa innal baita alladzi la yuqra fihi yadik ala ahli. Rumah yang enggak dibacakan Al-Quran di dalamnya yadik ala ahli, sempit. Orang yang ada rumah itu sempit, ribut terus, hatinya enggak bakal tenang-tenangnya, mau dianya, mau istrinya, mau anaknya, siapapun yang ada di rumah tersebut, sempit saja. Susah terus, pikirannya udah nggak ada pikirannya akhirat sama sekali, bawaannya nggak ada ceria, maunya sumpah terus, ngeluh terus. Kalau rumah yang situ tidak dibacakan Al-Quran, yagil ahlu, tahduluhul malaikah wa tahduluhus syayatin. Kebalikannya, orang yang rumahnya nggak dibacakan Al-Quran, hatinya sempit, keluarganya juga rezekinya disempitkan oleh Allah. Malaikat enggak mau datang ke rumah tersebut, dan syaitan yang malah menghuni rumah tersebut. Kebalikan daripada orang yang di rumahnya membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Cara rizki mau cepat datang, baca Quran di rumah. Kemudian yang kedua, cara rizki yang mau datang. Dari sini ada juga cerita Imam Ghazali. Imam Ghazali itu satu kitabnya. Dia pernah ceritakan, jadi di zaman dulu ada orang yang selalu ngikutin Sayyidina Umar bin Khattab. Dimanapun Sayyidina Umar bin Khattab itu jalan, ikutin terus sama dia, sampai Sayyidina Umar bin Khattab pulang ke rumah, dia nunggu depan rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab melihat ini orang datang terus ke rumah dia, pusing. Sampai kata Sayyidina Umar katakan kepada dia, hajarta ila umat au ila Allah. Ente ini hijrahnya, datangnya, tujuannya, niatnya ke umat atau kepada Allah? Kalau ente niatnya kepada Allah, ente jangan datangin anak terus. Maka Sayyidina Umar katakan kepada dia, iqra'il Qur'an fa innahu yughnika an babi, kata Sayyidina Umar. Ente baca Quran. Kalau seandainya ente baca Quran, itu ente enggak bakal datang lagi ke rumahnya. Kalau ente baca Quran, ente nggak bakal butuh lagi sama anak. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Orang ini mendengar daripada ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dia pergi. Ketika dia pergi, dicari beberapa bulan. Sayyidina Umar, mana nih orang nih? Biasanya dia datang ke rumah anak, ini nggak ada lagi. Ketika dicari nggak tahu aja ini orang, dia cuma duduknya di masjid, sholat di masjid, baca Quran. Didatangi sama Sayyidina Umar. Didatangi sama Sayyidina Umar, kemudian ditanya, apa jawabannya laki-laki ini? Dia katakan, qara'tul Qur'an fa'aghnani an Umar. Aku sudah baca Quran. Ketika aku baca Quran, aku enggak butuh lagi sama Umar. Ketika aku sudah baca Quran, aghnani an Umar. Aku enggak butuh lagi sama Sayyidina Umar. Aku enggak butuh lagi sama pemimpinku yang namanya Umar, enggak butuh. Kenapa? Qara'tul Quran, karena aku sudah baca Al-Quran. Mendengar ini Sayyidina Umar nangis. Sayyidina Umar nangis. Maka membaca Al-Quran salah satu hal yang bisa memudahkan daripada rezeki kita,
dan kita tidak perlu berharap kepada manusia. Yang kedua, yang sudah anak cari juga, salah satu hal yang memudahkan kita mencari daripada rezeki, as-salatu ala Nabi Muhammad. Kita salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu salah satu faktor juga untuk kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya dari Samurah bin Jundub bahwasannya beliau mengatakan datang seseorang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia katakan, ya Rasulullah, ma aqrabul a'mal indallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dekat di sisi Allah? Maka Nabi Muhammad katakan, sidqul hadith wa ada'ul amanah. Amal yang paling dekat kita lakukan di sisi Allah itu adalah sidqul hadis, kita ngomongnya jujur. Wa ada'ul amanah, dan kita menunaikan daripada amanat. Orang punya amanat, minta sampaikan, minta simpenkan barang dan yang lainnya, kita tunaikan. Itu adalah perbuatan yang paling dekat di sisi Allah. Kemudian orang itu katakan lagi, ya Rasulullah, zidna, tambah lagi, apalagi amal yang lebih dekat di sisi Allah. Maka Nabi katakan, salatul lail wa shaumul hawajir. Kata Nabi, amal yang dekat juga di sisi Allah itu adalah salat malam, wa shaumul hawajir. Shaumul hawajir ini kita puasa, tapi puasanya itu di hari-hari yang keras, hari-hari yang panas, itu betul-betul panas. Sekiranya orang itu kalau mau puasa nggak mau. Shaumul hawajir namanya. Jadi di hari-hari yang betul hari itu dahsyat. Sekiranya kalau puasa kita di hari itu, itu melatih betul kesabaran, rasa haus, rasa lapar dan yang lainnya. Nah, orang-orang yang sholat malam dan puasa di hari-hari yang keras seperti itu termasuk amal yang dekat di sisi Allah. Kemudian orang itu katakan lagi, ya Rasulullah, zidna, tambah lagi, apa lagi? Maka Nabi katakan, kasratul dzikr wassalatu alayya tanfil faqra. Kata Nabi, amal yang dekat di sisi Allah itu adalah perbanyak zikir dan sholawat kepadaku, kata Nabi, tanfil faqra, itu bisa mentiadakan daripada kefakiran. Salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini hadis agak panjang. Itu yang kedua. Yang pertama tadi baca Quran, yang kedua tadi salawat kepada Nabi, yang ketiga termasuk salah satu hal yang membuat rezeki kita luas, adamun naum ba'da salatil fajri. Kita jangan tidur setelah sholat fajar, jangan. Nah, ini sering nih, bahkan keseharian kadang orang-orang, apalagi orang-orang yang bekerja, kadang tidur habis sholat fajar. Mau cari rezeki, mau berkah, mau dapat rezeki yang banyak, jangan tidur setelah sholat fajar. Habis subuh nih, sholat, habis sholat jangan langsung tidur, nanti tidurnya. Tunggu dulu. Kalau kita ini biasa, kalau pengalaman saya kalau di pondok khususnya bulan Ramadan, kan kita ini kalau bulan Ramadan malam nggak tidur, habis sholat subuh tidur langsung pengennya. Tapi itu guru saya ngajarkan nggak boleh tidur. Jadi kita kalau di pondok itu habis sholat subuh baca Quran lagi sampai matahari mau terbit, udah terbit kita sholat, ada namanya sholat isyraq 2 rakaat. Habis sholat isyraq itu boleh kita tidur. Habis sholat isyraq baru kita boleh tidur. Makanya jangan tidur setelah sholat subuh. Karena Nabi Muhammad itu banyak doa-doanya kepada Allah itu agar memberkahi waktu kita setelah sholat subuh. Makanya banyak sekali ulama-ulama, salah satunya ada ulama dari Damaskus. Dia ngarang kitab fikih masyhurah 20 jilid, ngarang tafsir berjilid-jilid. Dia bilang, aku ngarang kitab ini berjilid-jilid ini itu waktunya cuma
dari subuh sampai paling jam 7 jam 8 pagi. Waktu dia ngarang. Ya. Dari habis subuh sampai jam 7 jam 8 pagi. Waktu dia ngarang itu. Karena dia yakini di waktu itu adalah waktu yang paling berkah. Tadi kan rizki itu bukan hanya duit, bukan. Rizki itu ilmu itu rizki. Apalagi dia ngarang kitab. Dia katakan aku ngarangnya setelah sholat subuh sampai jam 7 jam 8. Karena kata dia di jam-jam kayak gitu aku bisa dapatkan hal-hal yang lebih berharga daripada di jam-jam yang lain. Di waktu-waktu subuh ini aku dapatkan ilmu-ilmu yang baru, ya atau hal-hal yang tidak bisa aku pikirkan di jam-jam yang lain. Aku dapatkan di waktu subuh. Ya. Itu yang ketiga. Jangan tidur setelah sholat subuh. Yang keempat, atau si'ah alal iya. Kita berikan kelonggaran kepada kita punya keluarga. Kita ada keluarga yang susah, butuh beras misalnya, kita kasih. Nah itu salah satu termasuk hal yang mempermudah kita punya rezeki. Kata bigadri ma tunfik yu'tikar rizq. Allah itu beri kita rezeki atas kadar apa yang kita keluarkan. Kalau seandainya tanggungan kita banyak, rezekinya bakal lebih banyak. Tapi kalau seandainya yang kita keluarkan cuma sedikit, Allah berinya sedikit. Nah itu butuhnya cuma segini. Tapi kalau seandainya tanggungan kita banyak, kita kasih ini, kita kasih ini, kita kasih ini, Allah akan beri lebih banyak lagi. Itu yang keempat. Yang kelima, husnul khuluq, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, luhur yang baik. Itu juga bisa mempermudah daripada rezeki. Nabi katakan husnul khuluq wa kaful adza yazidani fil rizq. Nabi katakan budi pekerti yang baik, kaful adza, dan kita tidak mengganggu daripada orang-orang sekitar kita. Itu dua hal ini bisa menambah daripada rezeki. Makanya kan orang muslim itu apa? Nabi katakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu yang mana muslim-muslim yang lain selamat dari apa? Selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Enggak kita hina, enggak kita fitnah, enggak kita pukulin, enggak kita zalimi. Itu adalah seorang muslim. Al-Habib Hud Al-Attas, dia bersaksi ketika abahnya meninggal. Yang dia saksikan apa? Dia katakan inna abi man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan bangganya dia katakan di depan jenazah abahnya, asyhad anna abi man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Aku bersaksi bahwasannya abahku, ayahku ini adalah seorang muslim dan muslim lainnya selamat dari caciannya, dari hinaannya, dan dari kejahatan yang ditimbulkan dari tangannya. Itu adalah seorang muslim. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar antashhad an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tasuma ramadan wa tu'tiyaz zakah wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam itu bukan hanya sekedar inti syahadat, inti sholat, inti zakat, inti puasa, inti haji kalau inti mampu. Tidak seperti itu. Naam, 5 rukun ini adalah fondasi Islam. Tapi Islam itu luas. Tidak mencaci itu termasuk Islam. Tidak menghina termasuk Islam. Tidak mengganggu orang lain dengan tangan kita itu juga termasuk Islam. Jadi budi pekerti yang luhur, tidak mengganggu daripada orang, itu termasuk rizki. Kemudian yang keenam, termasuk hal yang menambah daripada rizki itu adalah nikah, kawin. Kawin juga menambah daripada rizki. Nabi katakan iltamisul rizqa bin nikah. Nabi katakan ente cari rizki dengan nikah. Ada orang datang kepada Nabi, dia bilang,
wahai Nabi, aku nggak punya duit, aku ini orang fakir miskin. Nabi katakan sama dia, ente kawin. Kalau kita pikir heran kan, orang datang bilang miskin. Nabi katakan disuruh kawin. Ya. Tadi karena nikah itu bisa mendapatkan rezeki. Allah katakan apa? In yakunu fuqara'a yughnihumullah. Betul enggak? In yakunu fuqara'a yughnihumullah min fadli. Kalau seandainya kalian fakir miskin sebelum menikah, itu tafsirnya. Kalau kalian fakir miskin sebelum menikah, yughnihimullah min fadli. Allah akan cukupkan kalian dengan karunia Allah ba'da nikah. Setelah kalian menikah. Tapi menikah yang seperti apa? Di dalam hadis lain Nabi katakan, an-nakih alladhi yuridul afaf. Nikah yang mana tujuan nikahnya dia itu, dia ingin menjaga diri dia agar tidak terjerumus di dalam maksiat kepada Allah. Nah, orang-orang yang tujuan nikahnya seperti itu, ya, maka dia akan mendapatkan daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tanggung rezekinya. Orang-orang yang nikah dengan tujuan afaf, menjaga diri agar tidak terjerumus dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya niat juga di dalam nikah itu harus baik. Ada bahkan sebagian ulama itu ada dia ngarang kitab khusus, atau dia buat bab khusus. Kalau nggak salah di dalam kitab Zaitunatut Ildah, di dalam kitab nikah itu dia cuman ada bab khusus, pembahasan khusus tentang niat-niat nikah. Panjang, jadi banyak. Niat nikah yang pertama gini panjang. Ada yang niatnya tujuannya anak yang baik, jaga maksiat, agar banyak niat-niat. Itu juga termasuk nikah, termasuk daripada dapat rezeki yang banyak. Yang terakhir adalah dzikrul maut. Dzikrul maut. Kita ingat akan kematian. Walaupun ini bukan termasuk yang secara jelas bahwasanya ini bisa mendapatkan rezeki, tapi ini mafhumnya mafhum salbi. Orang yang ingat daripada kematian, dia akan merasa cukup akan apa yang Allah berikan, karena dia ngerasa buat apa ada banyak-banyak, ujung-ujungnya akan Anda tinggalkan juga. Buat apa cari ketenaran, buat apa cari kekayaan, buat apa cari kelezatan, semuanya akan kita tinggal dan kita akan masuk ke liang kubur yang di situ nggak ada apa-apa sama sekali. Buat apa lampu rumah mewah-mewah, tahu-tahunya dalam kubur nggak ada lampu, nggak bisa dibawa juga, nggak bisa dibawa. Yang dibawa itu adalah amal. Ya, ini ya 7 dan banyak lagi sebenarnya banyak. Tapi ini yang anak sempat cari di dalam hadis-hadis daripada sebab-sebab rezeki yang insya Allah bisa kita dapatkan dan bisa kita praktekkan di dalam rumah-rumah di rumah kita. Nah, rezeki ini adalah satu hal yang bisa menghadang kita di dalam menuju jalannya Allah. Itu yang pertama, rintangan yang pertama rezeki. Adzani, yang kedua, al-akhtar min kulli syai'in yakhafuhu aw yarju. Kekhawatiran. Namanya kita ini manusia pasti punya kekhawatiran. Dari satu sahabat, dari sesuatu hal yang kita takuti, yang kita harapkan, yuridu aw yakrahuhu, yang kita cintai atau yang tidak kita sukai. Nah, dari yang kita harapkan, yang kita takutkan, yang kita cintai ataupun yang tidak kita sukai, itu kita khawatirkan. Apa yang kita khawatirkan? Dampaknya. Kita takut nih, kita berharap ini, nanti dampaknya seperti apa? Oh, kita pengen ini, nanti dampaknya seperti apa? Oh, kita tidak suka ini, dampaknya seperti apa? Itu yang kita takutkan dan kita khawatirkan. Wala yadri salahahu fi dzalika aw fasadah. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang jelek. Fa inna awaqibal umuri mubhamatun. Karena dampak daripada sesuatu itu masih samar. Makanya awarid ataupun rintangan sekarang ini awarid mustaqbalah.
Itu rintangan yang mungkin nggak kita hadapin sekarang, tapi kita khawatirkan. Anak ini suka ini, tapi khawatir dampaknya nanti seperti apa. Sedangkan dia nggak tahu itu baik atau jelek. Karena terkadang Allah letakkan sesuatu hal yang gambarnya baik padahal jelek. Ada suatu hal yang jelek padahal dalamnya baik. Wa yashtaghilu qalbuhu biha, maka hatinya sibuk hanya memikirkan kekhawatiran yang dia khawatirkan tadi. Fa innahu rubbama yaqa' fi fasadin aw muhlikah, karena mungkin dia bisa terjerumus kepada sesuatu hal yang bisa mencelakakan diri dia. Itu yang kedua, al-akhtar, kekhawatiran yang ada dalam hati. Kemudian rintangan yang keempat, asyadaidu wal masaib tansab alaihi min kulli hal. Kesusahan ataupun musibah yang tansab, yang selalu dia dapati di dalam setiap keadaannya. La siyama wa qad intasaba li mukhalafatil khalq, terutama dia sudah mematenkan diri dia untuk menjauhi daripada kedudukan, jabatan. Orang kan kalau seandainya dia punya kedudukan, dia punya jabatan, terkadang kalau dia kena musibah sedikit mudah untuk dia hadapi. Relasi dia banyak, misalnya dia punya kenalan sana sini, dia bisa pinjam atau dia bisa minta bantuan dan yang lainnya. Nah, ketika dia menuju jalan Allah, dia kan jauhi jabatannya, relasi dia yang banyak, kenalan dia yang banyak, mungkin dia jauhi semua. Kemudian dia dapat musibah. Nah, di situ dia bakal mendapatkan kesusahan, bakal bisa menghalangi dia di dalam menuju jalan Allah. Wa muharabati syaitan, dia sudah memerangi syaitan. Wa mudadatin nafsi, dia sudah menolak daripada ajakan nafsu dia. Fakam min ghussatin yatajarruha, berapa banyak nanti daripada halangan-halangan yang akan dia cicipi. Wa kam min syiddatin tastaqbilu, berapa banyak daripada musibah yang akan dia hadapi. Wa kam min hammin wa hadanin ya'tarinu, berapa banyak daripada kesumpakan, kesedihan yang akan dia hadapi. Wa kam min musibatin tatalaqah, berapa banyak daripada musibah juga yang akan dia hadapi. Banyak. Di jalan ini dia bakal banyak dapat semua. Dan pada saat posisi itu dia sudah tinggalkan semua, dunianya, kedudukannya, syaitan udah dia perangi, ajakan dari nafsu udah dia perangi semua, sudah habis tuh. Tiba-tiba datang musibah, bakal banyak yang akan dia telan, yang akan dia hadapi. Mungkin dia bakal langit di situ, mungkin dia bakal. Karena inilah jalan kita menuju Allah. Makanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari katakan, siru ilallah urujan wa makasih. Itu jalan menuju jalannya Allah itu, walaupun itu pincang-pincang, walaupun ente ancur-ancur dia punya tubuh, itu jalan di dalam menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir daripada rintangan yang akan dia hadapi adalah anwa'ul ghadab min Allah Subhanahu wa ta'ala bil khudwi wal mur. Dia akan mendapatkan daripada macam-macam ketentuan Allah bil khud wal mur, yang mana ketentuan Allah ini bisa manis, bisa pahit. Taridu alaihi halan fahalan, yang mana godok ini datangnya terus menerus. Wan nafsu tusari'u ila sulti, sedangkan dia punya nafsu itu menempatkan diri dia, menampakkan kebencian akan godok yang Allah berikan kepada dia. Misalnya Allah berikan kita musibah, Allah berikan kita ketentuan, ada orang misalnya orang yang kita cintai meninggal dan yang lain, misalnya godok daripada Allah. Dan pada saat itu nafsu, yang namanya nafsu atas sesuatu hal yang hati kita tidak senangi, itu akan mendorong, menampakkan kebencian dia tentang godok yang Allah berikan. Wa tubadi ilal fitnah, dan nafsu ini mendorong kita untuk ngomong, kenapa sih Allah beri anak musibah kayak gini? Kenapa sih? Padahal anak udah sholat, anak udah sedekah, anak udah zakat, anak udah baik sama semua orang, anak jaga, anak punya lisan ini, punya mulut ini, anak jaga, anak punya tangan ini, anak jaga, anak punya hati ini. Kenapa masih ada aja takdir seperti ini? Nah itu
nafsu akan selalu bulat di dalam hati kita itu ngomong kayak gini. Nah itu juga suatu rintangan, rintangan yang akan kita hadapi. Fastaqbalatuhu hahuna aqabatul awadidil arba'ah. Maka dalam hal ini kita akan mendapatkan rintangan yang namanya rintangan 4. Fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya. Maka di dalam rintangan 4 ini kita perlu memutus tali rantainya agar kita enggak terjerumus. Dengan apa? Kata Imam Ghazali, dengan 4 perkara. Apa yang pertama? At-tawakkulu 'ala Allah. Subhanahu fi mawadi'ir rizqi. Cara kita yang pertama tadi rintangan apa? Rintangan kita rizki. Kita nih udah nggak ngurusin dunia, udah jauh dari jabatan-jabatan kita, ya, tapi kita nih butuh rizki. Itu bagaimana caranya tawakul? Kita bertawakal kepada Allah. Tawakul apa? Tigatul qalbi. Kita memantapkan, meyakinkan hati kita, menempatkan di tempat rizki ini kita wakilkan kepada Allah. Tawakul kan daripada kalimat wakala. Wakil itu misalnya kita anak punya suatu hajat yang mendesak, suatu hajat yang intens misalnya. Anak perlu hajat itu anak perlu, tapi anak tidak bisa hadir. Anak wakilkan seorang. Yang namanya wakil itu nggak mungkin orang yang nggak anak percaya. Pasti orang yang anak percaya. Anak percaya dia tidak bakal mencurangi, tidak bakal membohongi, tidak bakal menusuk dari belakang, maka anak jadikan dia wakil. Nah begitu pun juga tawakal. Tawakal itu kita mewakilkan pencarian rezeki kita wakilkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakilkan. Ya. Yang namanya kita mewakilkan sudah, percaya saja. Percaya. Insya Allah rizki semuanya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah bahwa fis sama'i rizquhu. Ayat Al-Quran. Intinya wa fis sama'i rizquhu wa ma tu'adun, apa tahu ada lupa. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah atur rizki kita di Lauhil Mahfuz. Jadi kita wakilkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya, ente ini makan dari mana? Kata dia, kenapa anak harus takut nyari makan? Hari ini makan atau tidak? Sedangkan yang namanya anjing sama babi saja bisa makan. Anjing babi saja di luar sana yang nggak tahu ada tuannya atau tidak, dia masih bisa makan setiap harinya. Kenapa anak harus khawatir karena bisa makan atau tidak? Ada seseorang ulama, dia bertanya kepada pendeta-pendeta pada masa itu, ente makan dari mana? Kata pendetanya itu, ente jangan tanya anak. Kalau ente tanya anak, ente jangan tanya anak makan dari mana. Yang ente tanya Allah. Gimana Allah bisa dapatkan anak bisa makan itu? Itu tidak perlu. Jadi mereka itu sudah mempasrahkan diri mereka 100% kepada Allah. Jadi dia mau makan apa hari ini, dia mau dapat apa hari ini, itu sudah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu itu, ketika kita mendapatkan daripada kekhawatiran akan rezeki, ya kita pasrahkan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil ghata'a ila Allah 'azza wa jalla, kafahu Allah Ta'ala kulla mu'natin wa radaqahu min haitsu la yahtasib. Wa manil ghata'a ila dunya wakkalahu Allah ilaiha." Orang yang memutuskan atau yang mengikhlaskan jalannya itu menuju Allah, maka Allah akan cukupi apapun yang dia butuhkan, dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalur yang tidak dia kira. Kalau seandainya kita mau jalan hijrah kepada Allah, tapi orang yang jalannya hijrahnya tujuannya kepada dunia, maka rizki itu bukan Allah yang tanggung. Wakkalahullahu ilaiha, Allah berikan rizki itu kepada dunia. Sudah, ente niatnya pengen ke dunia,
udah biarkan dunia yang ngasih ente rezeki. Tapi kalau ente menujuku berjalan di pintuku, maka rezekimu aku yang atur, kata Allah. Tapi kalau yang ente cari dunia, ente ambillah rezeki dari dunia. Ente ambillah rezeki dari dunia. Tapi kalau ente carinya anak yang bakal berikan ente rezeki dari jalur yang tidak mungkin ente kira. Itu yang pertama. Jadi rezeki, kalau kita khawatir tentang rezeki, cepat-cepat kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan urusan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ada pemahaman juga, ada mafhum salbi ijab. Maksudnya apa? Kalau kita tawakal berarti kita nggak usah cari rezeki, enggak. Maksud daripada tawakal kita tetap ikhtiar, kita tetap mencari. Tapi di dalam mencari itu jangan sampai ada pemahaman dalam hati kita. Oh, anak dapat ini pantas karena ini rezeki anak cari sendiri. Atau kalau seandainya ada pekerjaannya sedikit susah, dia punya urusan itu mandek, pusing kepala dia. Nah, itu bukan tawakal. Tawakal itu kita serahkan diri kita kepada Allah, tapi tetap kita cari. Kerja ya tetap kerja. Terserah mau sawitnya lagi terek atau tidak, mau sawitnya harganya 300, 400 terserah. Tetap kita cari, tapi dalam keadaan apapun tetap kita itu sama, baik dalam keadaan senang atau keadaan tidak senang, itu keadaan hati kita tetap sama di dalam kita mencari rezeki. Itu maksud daripada tawakul. Kemudian itu yang pertama, rezeki berarti kuncinya tawakal. Kemudian al-lakhtar. Jadi kan rintangan yang kedua kekhawatiran hati. Caranya bagaimana? At-tafwid ilaihi fi mawadi'il khatar. Kita berserah diri kepada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah di tempat-tempat yang kita khawatirkan. Husnuzan, berprasangka baik. Insyaallah apa yang aku senangi itu diridhai oleh Allah. Insyaallah apa yang aku takuti itu diridhai oleh Allah. Insyaallah apa yang aku khawatirkan itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik, kita serahkan semua, kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, rintangan yang ketiga, ketika kita dapatkan musibah ataupun kesusahan, maka cara kuncinya itu adalah as-sabru inda nuzuli syada'id. Sabar ketika kita dapatkan musibah. Kata Imam Ghazali, kalau kita nggak sabar, kita nggak bisa sampai kepada tujuan kita ini. Karena memang tujuan kita ini di jalan Allah ini memang butuh dengan kesabaran. Jadi harus sabar akan apa aja. Sabar dari musibah, sabar dari berbuat taat, sabar daripada maksiat. Sabar itu luas banyak. Bahkan dalam satu hadis, walaupun kalau nggak salah isnadnya itu masih diragukan, di situ Nabi pernah katakan orang yang sabar dengan musibah, Allah berikan dia ganjaran 300 derajat. Orang yang sabar dengan taat, Allah berikan dia derajat 600 derajat. Orang yang sabar dengan maksiat, menahan daripada hawa nafsunya, Allah akan berikan dia 900 derajat. Jadi ketika dapat musibah sabar. Orang taat itu sabar, karena kita ini melawan hawa nafsu kita. Sholat itu kalau kita pikir dengan waktu mudah, tapi kalau harus berurusan dengan nafsu susah. Kita sabar, taat itu sabar. Kita butuh waktu, kita butuh tenaga, kita butuh jalan untuk datang ke masjid, wudu, bersuci, membersihkan pakaian jangan sampai najis. Tempat sholat kita kalau ada najis kita bersihkan dulu. Itu juga kesabaran. Sabar dengan taat itu ada ganjarannya. Dan paling besar itu adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci yang ketiga. Kemudian rintangan yang keempat itu adalah qada, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya qada, ada namanya qadar. Nanti di situ mempunyai arti sendiri antara qada dan qadar. Kita
mempasrahkan diri ketika kita dapat godok daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya agar kita terhindar daripada nafsu yang anak muda ini masih saja dapat ini, masih saja dapat bala ini. Gimana caranya? Ar-ridha indal wujud. Kita harus ridha sudah atas apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita ridha. Itu adalah 4 rintangan ya, yang akan kita hadapi ya ketika kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridho itu gimana? Definisi ridho, esensi daripada ridho itu apa sih? Ya. Di sini banyak sih, ulama banyak mendefinisikan tentang ridho. Salah satunya di sini Al-Imam Abu Bakar bin Thahir, beliau katakan ar-ridho ikhrajul karahiyah minal qalbi hatta la yakuna fihi illa farahun wa surur. Apa itu ridho? Ridho itu kita keluarkan rasa benci kita, rasa tidak suka kita di dalam hati, sehingga di dalam hati kita ini enggak ada rasa kecuali rasa senang dan rasa terima. Itu namanya ridho. Nah, kemudian ada juga su'ilat Rabi'ah, mata yakunul abdu radiyan. As-Sayyidah Rabi'ah itu ditanya, seorang hamba itu bagaimana bisa dikatakan dia ridho? Maka Rabi'ah ini katakan idza sarratuhul musibah kama sarratuhun nikmah. Seorang hamba bisa dikatakan ridho kalau seandainya ketika dia dapat musibah, keadaan dia itu sama seperti dia dapat nikmat. Dapat duit 100 juta sama rasanya seperti dia hilang duit 100 juta. Sama, nikmat. Nah, itu baru dikatakan ridho. Susah makanya jalan ini itu dipilih oleh Imam Ghazali, makanya dikarang, makanya dibikin, makanya dititipkan sama beliau titipan kitab ini agar kita mempelajari, agar kita tahu. Kan Imam Ghazali bikin kitab ini semua udah tajrubah, udah penelitian bahasanya. Ini beliau ngarang kitab ini bukan sekedar ngarang, bukan sekedar nulis dia dapat dari ini, enggak. Ini tajrubah, pengalaman beliau di dalam menelusuri jalan Allah. Dia dapatkan ini nih, gini, aku baru kayak gini, baru jalan dikit dapat lagi kayak gini, baru jalan sedikit dapat lagi kayak gini. Nah, makanya ini dititipin sama kita. Dan ini pastinya dari setiap kita yang hadir sekarang ini ngalamin semua. Kita ngalamin semua. Tentang cinta dunia kita alami, bertentangan dengan nafsu kita alami, bisikan syaitan kita alami, cinta jabatan kita alami, ribut masalah rezeki kita alami, khawatir dalam hati kita alami, dapat musibah kita jelek-jelekkan Allah, kita jelek-jelekkan godok kita alami. Semuanya kita alami ini. Tapi diberi jalan. Nih kayak gini nih. Kalau ente alami kayak gini, ente lakukan. Kalau ente alami kayak gini, ente lakukan ini. Nanti sedikit demi sedikit kita bisa melewati sehingga kita bisa menuju daripada bahtera ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini fa'akhadha fi gati hadhihi al-aqabati bi idznillah ta'ala wa tasdidihi wa husni ta'yidih. Dan dengan ini, kalau jalan ini kita ambil, maka kita bisa menelusuri daripada jalan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan daripada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru jalan yang keempat. Kemudian agak cepat ya. Falamma faragha min dhabhiha wa 'ada ila qasdil ibadah, nadhara fa idza an-nafsu fadilatun kasla la tanshak wa la tanta'is bi khairin kama yahiqu wa yanbaghi wa inna ma mayluha abadan ila ghaflatin wadi'ah wa rahatin wa batalah
bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalah fahtaja ma'aha hahuna ila sa'ikin yasuquha ilal khairi wat ta'ati wa yashuquha lahu wa dajirin yajruha 'anil ma'siyah 'anil syarri wal ma'siyati wa yafturuha anhu wa huma ar-raja'u wal khauf. Jadi udah selesai itu, kita putus tuh jalannya daripada rizki, kekhawatiran, musibah, godok udah kita lewati dengan tawakal, dengan berserah diri kepada Allah, dengan sabar, dengan ridho dengan ketentuan Allah. Udah lewat, habis itu kita mulai lagi beribadah. Udah kita mulai ibadah, udah jalan ibadah, udah terus ibadah. Nadar fa'idan nafsu fatiratun kasla. Lama kelamaan niat beribadah, semangat beribadah ini melambat, mulai malas akhirnya, mulai bosan. Namanya kita manusia ya. Kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, pasti ada rasa kayak gitu, pasti ada ya. Jalan-jalan tadi udah kita putus semua, udah kita lewati, udah kita mulai ibadah, lama-lama bosan, malam jenuh. Salat aja 5 waktu, baca Quran aja, salawat aja, hadir tahlil, hadir majlis ilmu, bosan. Melihat orang bisa main bola, melihat orang bisa jalan-jalan di sini, bisa ke ke pantai. Kita nggak bisa. Mulai itu bosan, malah la tansyat, nggak ada semangat, wala tanba'is, nggak ada dorongan li khair, untuk berbuat baik lagi nggak ada. Kama yahiq wa yanbaghi, seperti yang seharusnya. Wa inna ma mailuha abadan ila ghaflah wadi'ah. Jadi yang sejatinya kita ini beribadah terus, akhirnya malas, semangat itu hilang, tiba-tiba yang timbul rasa pengen lalai saja, pengen kita tinggalkan. Waraha wa batal, pengennya santai, berleha-leha, duduk ngopi depan rumah sambil ngeliatin orang-orang jalan, liatin jajanan, pengen beli dah. Bal ila syarr wa fudul, bahkan sampai tahap kita pengen berbuat jelek, sampai tahap kita pengen ngurusin sesuatu hal yang enggak perlu kita urusin. Wa baliyah wa jahalah, ke sesuatu hal yang kita bertindak bodoh ataupun merusak hal-hal yang seperti itu. Nah, pada saat hati kita sudah merasakan kejenuhan di dalam beribadah kepada Allah, maka di sini fahtajaha huna ila sa'igin yasubuha. Kita butuh sesuatu hal yang bisa menggiring kita lagi, yang bisa menyemangati kita lagi untuk beribadah kepada Allah. Wa dajirin yasduruha, dan kita butuh dengan satu hal juga yang bisa zajir ini dalam bahasa Indonesianya, larangan ataupun rasa takut yang bisa yasduruha, menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Yafturuha anhu, memperlambat kita untuk tidak berbuat maksiat. Apa hal yang menyemangati kita dan yang bisa bikin kita takut? Apa? Itu ada 2. Namanya ar-raja wal khauf. Namanya apa? Ar-raja wal khauf. Raja itu rasa harapan kita kepada Allah. Al-khauf, rasa takut kita kepada Allah. Ketika kita merasa malas untuk beribadah, di situ kita butuh ar-raja, harapan. Kita berharap. Tentunya dengan hadis-hadis ataupun amal-amalan yang kita tahu ganjaran-ganjarannya, janji-janji Allah. Allah berjanji orang yang menghidupkan daripada sunnah salat setelah maghrib, sunnah awabi, orang yang menghidupkan mabainal isya'i, orang yang salat 2 rakaat sebelum fajar. Kita tahu semua itu amal-amalannya. Nah, dengan itu insya Allah bisa semangat lagi. Jadi kita bisa semangat lagi. Dibarengi dengan rasa takut. Kita takut kalau seandainya anak maksiat, kalau seandainya anak tinggalkan sholat, kalau seandainya anak nggak puasa, Allah katakan itu Allah khususkan neraka sagor. Untuk siapa? Untuk orang yang tinggalkan sholat. Allah siapkan neraka untuk siapa? Untuk orang yang tinggalkan puasa. Allah siapkan ini, Allah siapkan siksaannya. Jadi takut kita. Jadi dengan rasa harapan,
di balance dengan rasa takut ini, insya Allah bisa menyemangati kita untuk terus tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru jalan kelima, nanti ada juga jalan ke-6, juga ada jalan ke-7 selesai. Tapi pembahasannya kita ini baru selesai muqaddimah. Ini belum habis nih muqaddimah. Ini muqaddimahnya aja belum habis. Ini masih muqaddimahnya Imam Ghazali. Baru muqaddimahnya Imam Ghazali, belum isinya. Muqaddimahnya saja belum isi. Nanti mungkin besok kita habiskan muqaddimah dari yang sudah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang bertanya kemarin, siapa? Ada orangnya. Antum ya? Antum. Gimana tadi pertanyaannya? Yang pertama itu ya, anak ingat yang masalah hidayah. Hidayah itu kan antum dapati kecelakaan seseorang yang kalau kita lihat di postur tubuhnya dari tato yang ada di badannya itu ya, orang ini sudah mungkin ya, enggak, kalau bilang disebut baik enggak baik lah, tapi di akhir hayatnya itu dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah itu dibilang hidayah atau tidak? Ya. Kan orang termasuk daripada hal yang dikatakan faktor-faktor orang bisa dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah, itu kan akhir daripada kalimat apa yang dia ucapkan. Kalau kita merujuk kepada itu, akhir kalimat dari apa yang dia ucapkan adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti itu kemungkinan bisa termasuk daripada hidayah yang Allah berikan kepada dia. Karena akhir daripada kalimat yang dia ucapkan Allahu Akbar. Ada hadis kalau nggak salah diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, ada beberapa kalimat-kalimat orang sebelum mati dia ucapkan kalimat tersebut, insya Allah dia akan dapat husnul khatimah. Salah satu daripada kalimat itu yang dia sebutkan la ilaha illallah wallahu akbar. Salah satu daripada kalimat itu disebutkan la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun dia cuma mengucapkan Allahu akbar, tapi akhirnya bagus. Sebenarnya dia mengucapkan kalimat Allahu akbar itu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrah daripada sesuatu hal yang kita hidupkan itu apa? Khawatir di akhir. Ibrah kita ini nanti di akhir. Nanti kita mau lihat nih orang baik atau tidak, kita lihat di akhir. Ibrah dari sesuatu hal itu di akhir. Kalau seandainya insya Allah akhirnya dia ucapkan kalimat daripada Allahu Akbar, insya Allah itu bentuk daripada salah satu hidayah yang Allah berikan kepada dia. Karena kita juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beberapa riwayat juga itu kan Allah menyembunyikan sesuatu hal di dalam sesuatu hal. Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat kepada Allah. Allah sembunyikan ridhonya di dalam taat kepada Allah. Jadi kita nggak tahu. Kita sholat lima waktu, kita puasa, misalnya kita haji, tapi kita nggak tahu di mana letaknya ridho Allah. Kita cuma taat saja. Mungkin kita ini nggak semua orang ya. Mungkin semua orang dibukakan pintu taat, tapi nggak semua orang dibukakan pintu qabul. Jangan beranggapan kita ini sholat terus di masjid, terus kita sudah pasti digabul oleh Allah. Enggak. Karena mungkin kita dibukakan pintu taat, tapi nggak tahu
pintu qabul dibuka oleh Allah atau tidak. Makanya Nabi Muhammad itu menganjurkan kita setelah kita sholat, apa yang kita baca? Astaghfirullahaladzim. Itu kan warid, datang dari Nabi. Astaghfirullahaladzim. Padahal kita ini nggak maksiat, habis taat, habis sholat. Tapi kita dianjurkan bilang Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya. Makanya jangan sekali-sekali meremehkan daripada taat kepada Allah sekecil apapun itu. Jangan sekali-sekali kita remehkan. Mungkin saja taatan yang kecil tapi itu lahir daripada hati keikhlasan yang terdalam, di situlah Allah letakkan ridhonya Allah kepada kita. Mungkin saja sebab dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, mungkin sebelum dia mati dia lakukan sesuatu hal yang baik yang di situ murni daripada rasa ikhlas dia kepada Allah, kemudian dia mati dia ucapkan Allahu Akbar. Mungkin ada satu orang alim besar, ulama besar dari Damaskus, dia mimpi Nabi katakan kepada dia, ente pergi ke Mekah, ente datangkan orang tersebut, disebut Nabi namanya siapa, ente datangkan dia dan ente bilang dia dapat salam dari aku, dan ente bilang ke dia sudah termasuk daripada golongan orang-orang surga. Ini yang mimpi ulama besar terkenal di Damaskus. Karena dia dapat perintah sama Nabi untuk mendatangi seseorang yang ada di kota Mekah ini, dia datang ke Mekah, yang namanya cerita kan pasti ketemu. Dia datang ke Mekah, dia cari orang ini, kemudian dia tanya sama satu orang, ente kenal gak sama Fulan bin Fulan? Orang ini melihat siapa yang bertanya adalah ulama besar, heran. Ente ngapain nanya laki-laki ini? Laki-laki nggak baik. Ngapain ente tanya? Kata dia nggak apa-apa. Aku pengen ketemu sama dia orang. Ditunjukkan rumahnya. Pas dia datang, orang alim ini pas dia datang dan dia ngeliat laki, dia tanya, ente namanya Fulan bin Fulan? Iya, dia katakan. Dalam hatinya udah nggak yakin. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin orang ini penghuni surga, nggak mungkin. Orang alim itu aja ngerasa ini nggak mungkin jadi penghuni surga. Kemudian duduk sama dia, udah duduk di rumahnya. Nah, ini orang alim bilang, ini aku ini cuma pengen nyampaikan amanat dari Nabi saja. Nabi kirim salam, Nabi katakan kau ini penghuni surga. Orang yang didatangin orang alim ini yang dikatakan dia penghuni surga, dia aja nggak yakin. Nggak mungkin. Aku ini nggak ada, orang kampung yang paling jelek aku, yang paling nakal aku. Nggak mungkin aku dari penghuni surga. Nggak yakin dia. Maka kata orang alim ini, coba ente ingat-ingat, amal apa yang ente lakuin? Nggak ada ngomong. Amal baik, amal nggak ada. Coba pikirkan lagi. Pikirkan sama dia, pikirkan sampai akhirnya ada satu. Itu aja mikirnya lama. Apa amal yang kita lakukan? Anak punya tetangga. Nah, tetangga anak ini janda. Dia punya anak. Jadi gaji anak setiap bulannya itu anak bagi dua. Setengah anak untuk anak, setengah anak berikan kepada janda ini. Itu aja mungkin dia ngerasa bukan perbuatan baik. Kata orang alim ini, ini katanya sebab daripada kau penghuni surga ini. Sama orang alim itu dibawa, dipakaikan, disuruh mandi bersih-bersih, dipakaikan baju yang bersih, baju yang rapi, dibawa ke Masjidil Haram. Ini orang ini aja, walaupun hidupnya di Mekah, datang ke Masjidil Haram aja nggak pernah. Saking nakalnya, datang ke Masjidil Haram aja nggak pernah.
diajak sama orang alim ini ke Masjidil Haram, dia udah bersih, udah taubat, dia udah bersuci, bawa dia terus sholat. Dia sholat, pas dia sujud itu nggak bangun lagi, mati. Betul kata Nabi, penghuni surga. Jadi kayak gitu. Jangan sepelekan. Jadi jangan sepelekan rasa taat kita. Sekecil apapun bentuk taat kita kepada Allah, kemungkinan di situ ada rezeki Allah. Kemungkinan di situ ada ridhonya Allah. Kemudian Allah juga sembunyikan maksiatnya, sembunyikan murkanya Allah di dalam maksiat. Allah sembunyikan murkanya Allah dalam maksiat. Jadi jangan sampai kita remehkan. Anak cuman usil sedikit. Anak cuman ngomongin dia sedikit. Anak cuman ambil duit dia 10.000. Mungkin yang kecil di situ itulah ada murkanya Allah. Makanya jangan kita mengecilkan daripada taat, mengecilkan daripada maksiat. Kemungkinan di dalam hal-hal yang kecil seperti itu ada ridhonya Allah, ada taatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama katakan, rubbama fataha laka bab at-ta'ah wa lam yaftah laka bab al-usul, wa rubbama qada laka bidanbin fakana sababan lil wusul. Mungkin Allah bukakan kita pintu taat, tapi Allah enggak bukakan kita pintu qabul. Dan mungkin Allah tetapkan di hidup kita ini maunya maksiat saja, maunya dosa saja. Tapi dosa itu menjadi penyebab kita bisa sampai kepada Allah. Mungkin enggak? Mungkin. Jadi jangan merasa sebanyak apapun rasa taat yang kita lakukan itu menjadi bahwasanya kita ini adalah hamba yang paling suci, yang paling benar di sisi Allah. Mungkin kita taat sholat, tapi kita enggak dibukakan pintu qabul. Mungkin ada orang yang depan kita maksiat saja, tapi kemaksiatan dia ini menjadi sebab dia bisa sampai kepada Allah. Berapa banyak orang yang melalui jalur makrifat kepada Allah yang dulunya dia jadi orang yang zalim kepada Allah. Bahkan menjadi gutok utorik. Berapa banyak kita dapat cerita gutok utorik itu pencopet jalanan. Bahkan itu dibahaskan dalam kitab fikih. Hukumnya kalau seandainya dia bunuh harus dibunuh. Gutok utorik itu ganjarannya itu besar. Berapa banyak ulama-ulama kita cerita-cerita mereka termasuk orang-orang seperti itu. Tapi dia dapatkan hal keadaan dan dia taubat, dia jadi orang besar. Insya Allah itu dia dapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa Pak? Yang mana? Kedua masalah ilmu. Ilmu. Karena kita hidup kepada guru. Itu kan ilmu. Tetapi ilmu yang diajarkan oleh guru tersebut kan tidak mungkin tidak baik, pasti baik. Tapi setelah kita ilmu itu sudah dapat ilmunya, sehari-hari kita itu tidak sesuai dengan ilmu yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Apakah itu belum dapat hidayah? Itu yang kedua. Kalau bahasnya masalah ilmu ya, kalau ilmu yang seperti kita pelajari ya, seperti ilmu fikih seperti ilmu usul misalnya ya, seperti ilmu lughah atau pemahaman biasa. Sebenarnya untuk tidak satu frekuensi sama guru itu hal yang wajar. Kalau masih bahasnya tentang ilmu, ilmu yang furu'iyah dan yang lainnya. Ya. Anak punya guru juga. Anak punya guru namanya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Abdul Qadir Al-Idrus. Itu saya punya pelajaran sama dia, namanya pelajaran Fiqh Sirah. Fiqh Sirah itu pelajaran memahami daripada sirahnya Nabi. Jadi kan Nabi itu kan ada perjalanan kan 23 tahun tuh. Bahkan kalau kita hitung dari awal beliau lahir, bahkan sebelum dia lahir pun ada. Sampai beliau meninggal. Nah, dari perjalanan Nabi ini kan bisa kita simpulkan pemahaman apa saja, banyak. Kita ambil dari apapun, konsepnya itu baik dari
politik bahkan, bernegara, bermuamalah dengan orang itu banyak. Ya. Nah, kita diajarkan di situ caranya kita untuk memahami daripada perjalanan Nabi. Nah, ketika belajar kan itu pasti ada ujiannya, pasti ada ujian. Kemudian kita ujian, dan saya rasa apa yang saya tuai dalam ujian itu, itulah yang sudah saya dapetin dari guru dan dari kitab yang saya pelajari. Udah komplit, bahkan panjang saya tulis. Tapi dapat nilainya itu bahkan 50% cuma dapat nilainya. Gak mungkin gak sesuai, nilainya ini gak sesuai. Kita tanya sama kita punya guru. Bukan saya tanya, semuanya dapat 50 semua. Kan kalau nilainya 100, dapatnya 50. 50 ini kan kalau kita kuliah itu kan bermakna. Nilai itu kan untuk apa? Nilai itu kan kita sangat menjunjung tinggi lah kalau kita ngomongin kuliah ya, syahadah menjunjung tinggi nilai. Karena itu mempengaruhi. Ya. Kita tanya, kenapa kok kayak gini? Padahal kita udah sesuai loh dengan kitab. Kita udah sesuai loh dengan apa yang ente sampaikan. Dia bilang, ente jangan jadi himarnya anak. Ente jangan jadi himarnya kita. Maksud ente jangan jadi keledainya anak. Keledai itu kalau orang Arab ngomong keledai itu hewan bodoh. Gitu. Ente jangan ngikutin anak. Gitu. Dalam hal-hal yang seperti ini, kalau ente ada pemikiran yang berbeda, selagi pemikiran itu tidak keluar daripada akidah kita, Ahlus Sunnah, dan tidak keluar daripada Quran dan hadis, ente kalau bisa ente tuaikan yang berbeda, gak apa-apa. Itu kalau konsepnya seperti itu. Gitu. Kalau cuma dalam segala hal-hal, berapa banyak daripada ulama-ulama yang kadang-kadang mereka berbeda pendapat dalam masalah ilmu dengan gurunya. Ya, ilmu-ilmu yang seperti ini ya, ilmu-ilmu yang seperti fikih yang masing-masing zon, babnya zon, bukan yang sudah yakin. Tapi kalau seandainya sampai berbeda keyakinan, ya, berbeda daripada itu nggak boleh, itu nggak boleh. Makanya tahap guru itu sebagian, masalah ada juga di kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah. Banyak sebagai ulama-ulama mengarang tahapan guru itu banyak. Guru itu bukannya satu. Ada namanya Syekhul Tarbiyah, ya. Ada yang namanya Syekhul Barokah, ada namanya Syekhul Taraqi atau Syekh Futuh. Ada namanya Syekh Tarbiyah. Syekh Tarbiyah itu guru yang mendidik kita dulu. Seperti kita di pondok nih, kita diajarkan sholat, kita diajarkan qiyamul lail, kita diajarkan nggak boleh berantem. Itu kan tarbiyah, mendidik. Habis daripada tarbiyah ini, ya, baru ada namanya guru yang bisa menaikkan magom. Yang mungkin misalnya magom kita seperti ini, nanti naik magomnya seperti ini. Dari magom seperti ini nanti naik magomnya seperti ini. Itu namanya guru taraqi atau Syekhul Futuh. Yang bisa berikan kita apapun. Baik, dan Syekh Futuh ini mungkin dia sudah meninggal, mungkin dia masih ada. Nah, guru yang tidak boleh, anak pernah tanya juga sama anak punya guru, ya, Profesor Habib Abdullah Baharul, anak pernah tanya juga, guru mana sih yang nggak boleh anak tentang? Kata beliau, guru futuh. Guru futuh itu magomnya itu udah di atas magom orang tua. Itu nggak boleh kita tentang. Kalau kita dengar cerita habaib kita, cerita ulama-ulama kita, itu semua guru-guru futuh mereka. Yang mereka 100% betul menteladani apapun yang dia ngomong. Dia ngomong ente mandi. Kalau pernah kita dengarkan ada orang guru ngomong ente bunuh fulan, dia mau bunuh sampai segitunya. Nah, itu namanya Syekh Futuh. Walaupun dia nggak bunuh, ini cuma pengen ngambil hikmahnya saja, bukan yang benar-benar nanti ada guru suruh bunuh, kata Habibnya suruh bunuh, nggak kayak gitu. Nah, ini cuma hikmahnya saja, sampai seperti itu. Dan memang kita butuh guru, karena guru itu yang bisa. Kadang namanya orang atau pembicara juga kadang kalau nggak ada setiran, kadang ngawur, gitu. Kadang kita ini juga ngomong kadang kalau nggak direm-rem apa aja kita omongin kadang. Itu kan sesuatu hal yang di atas kemampuan kita pun terkadang kita ngomongin.
Tapi kalau ada guru bisa dipegang. Gitu. Inti terlalu luas sih bahasa. Inti nggak usah kesini dulu. Inti nggak usah main-main. Inti nggak usah masuk ke akidah ini. Inti nggak usah terlalu terjerumus misalnya. Ini berat nih. Balik nanti. Misalnya, seperti itu. Makanya Al-Imam Tajuddin As-Subki beliau mengomentari Al-Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah itu kan, Ibn Taimiyah itu jangan dikira orang bodoh, dia pintarnya minta ampun. Semua ulama yang di zamannya itu mengatakan ini orang pintar, bahkan mungkin kedudukannya itu bisa sampai mujtahid saking pintarnya. Tapi Imam Ibn Taimiyah ada terjerumus sedikit, ada terjerumus dalam masalah-masalah penting. Di sini Imam Tajuddin As-Subki mengatakan kenapa bisa kayak gini? Karena pada saat itu dia nggak punya guru yang bisa megang dia. Kalau seandainya saja dia ada guru yang bisa memegang dia ketika dia mau tergelincir, dipegang, ditarik, dia nggak mau jatuh. Ini bukan apa katakan, ini yang dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki. As-Subki itu termasuk mujtahid mazhab Syafi'i juga, bukan orang-orang biasa. Ini katakan Tajuddin As-Subki, kita butuh guru. Karena semakin luas ilmu seseorang, nafsu dia tuh pengen dalamnya lebih ini lagi. Orang itu termasuk hal yang bikin orang rajin belajar. Dia paham. Dia nggak paham males. Coba antum datang nggak paham, nggak bakal datang. Ngapain anda datang anda nggak paham? Jadi orang itu semakin dia paham pelajaran, dia semakin semangat. Nah, semakin dia menguasai, semakin dia mau turun terus dalamin. Nah itu tadi, kalau dia nggak punya guru, nanti dia terjerumus. Makanya dalam beberapa hal penting, guru itu penting. Kalau kita ini ya bahasa sekarang ini apa? Mengkuduskan guru. Gitu. Apapun hal yang berkaitan dengan kita limpahkan dulu kepada guru. Gitu. Jadi apapun kita mau, misalnya saya mau pindah ke sini, saya ngomong dulu sama guru saya. Ada buka pondok, ngomong dulu, izin dulu. Kalau dia bilang itu nggak usah main ke sini, sudah nggak usah main. Ini nggak usah dulu ke sini, sudah kita nggak usah. Kalau kita seperti itu, gitu. Karena kita yakin, gitu. Diri kita ini masih perlu dipegang sama satu orang yang kita yakini dia ini bisa nyetir kita agar kita nggak terjerumus terlalu dalam. Mungkin seperti itu. Sama. Sudah Pak. Silakan kalau seandainya ada yang bertanya, mungkin ini dah pertanyaan minggu depan kalau. Pertanyaan minggu depan aja kalau. Tapi nggak bertanya aja sekarang Pak. Tanya aja nggak apa. Nanti minggu depan jawabnya nggak apa-apa kan? Ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau nanya, ini yang pertama di luar kemarin, karena yang ingin anda tanyakan masalah musafir. Ada pendapat dari kawan bahwa musafir itu sekiranya kita dari sini ke Jakarta, jadi setibanya di Jakarta bisa ditambah musafir kita itu 3 hari, 5 hari baru habis maksudnya. Ya, yang ingin kita tanyakan apakah seperti itu yang bisa dipasang seperti itu syarat musafir itu bisa Ya, intinya kan waktu batas seorang dikatakan musafir itu aja lah. Lebih kalau di batas waktu seseorang musafir itu sampai kapan? Apakah ada batasnya atau tidak ada batasnya? Ya. Terus yang selanjutnya ini mungkin pas pengajian kita ini masalah syariat, thariqah, hakikat, makrifat itu sunahnya apa? Terus makna di sesi-sesi itu apa itu? Sesi gimana?
maksudnya kayak syariat apa definisinya bagaimana maksudnya itu kayak hakikat apa Ridho. nah, jadi mohon nanti Siap. jelaskan nanti Iya. insyaallah kalau kami menghidupkan kami Panjang itu nanti jelasannya. iya Untuk panjang. jadi mohon nanti diberikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadol, silahkan. Ada lagi nggak? Ada lagi?